Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas mengenai posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Yang akan saya bahas dulu adalah posisi titik terhadap lingkaran. Nah, biar lebih jelas, di sini sudah ada gambar lingkaran dalam sistem koordinat. Nah, kita cari kemungkinan titiknya dulu. Kemungkinan titiknya itu kan mungkin berada di sini ya. Bisa di sini. Itu artinya titik berada di dalam lingkaran. Begitu. Kemungkinan yang lain mungkin ada di sini juga. Di sini ya. Ini kan titik berarti berada pada lingkaran, atau kemungkinan lain titiknya bisa di sini. Ini berarti titik berada di luar lingkaran. Jadi ada 3 kemungkinan titik terhadap lingkaran. Yang satu itu di sini ya, tadi berarti titik berada di dalam lingkaran. Titik di dalam lingkaran. Yang kedua di sini itu artinya titik terletak pada lingkaran. Yang kedua itu titik pada lingkaran, dan yang ketiga di sini itu artinya titik terletak di luar lingkaran. Nah, untuk SMA itu kan kita membahas lingkaran secara analitik ya. Kalau seperti ini mungkin secara jelas kita udah tahu kalau ini titiknya berada di dalam lingkaran, ini titiknya terletak pada lingkaran, atau ini terletak di luar lingkaran, itu sudah sangat jelas. Tapi kalau nanti titiknya dalam suatu bentuk koordinat dan lingkarannya dalam suatu persamaan aljabar, nah itu nanti kita akan bahas dulu. Nah, yang penting kita paham secara konsep geometrisnya dulu. Nah, ini misalnya titiknya terletak di dalam lingkaran, artinya jarak antara pusat lingkaran dengan titiknya itu berarti kurang dari jari-jari lingkarannya. Ini kan jari-jari lingkarannya segini. Ini jari-jari lingkaran. Nah, misalnya titiknya di sini tuh A, B, pasti jaraknya ini di sini. Misalnya jarak antara pusat lingkaran dengan titiknya itu didefinisikan oleh D1. Nah, di sini titiknya titik 1 ya, misalnya saya beri nama T1 gitu. Nah, D1 itu kan pasti kurang dari R begitu ya. D itu jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik yang akan dicari posisinya itu. Berarti di sini D kurang dari R. Itu kalau titik di dalam lingkaran. Nah, untuk titik yang pada lingkaran juga di sini kita tarik suatu ruas garis. Nah, ini kan jaraknya sama dengan jari-jari lingkarannya. Ini misalnya D2 gitu. D2 itu jarak antara titik yang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Itu artinya D sama dengan R. Begitu. Nah, untuk yang titik di luar lingkaran, jika kita tarik suatu ruas garis yang mendefinisikan jarak antara titik T3, ini tadi T2 gitu ya, misalnya T3 dengan titik pusat lingkaran. Nah, jadi D3. Ini D3 pasti lebih besar dari R begitu. D lebih panjang dari R. Jadi ada 3 kemungkinan titik terhadap lingkaran, yaitu titik di dalam lingkaran itu jika D-nya kurang dari R, titik pada lingkaran itu jika D sama dengan R, dan titik di luar lingkaran itu jika D lebih besar dari R. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini soalnya ada 3 ya. Yang pertama, tentukan posisi titik A 3,1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, untuk menentukan posisinya ini, kita langsung aja substitusikan titik A 3,1 ke dalam persamaan ini. Ini kan artinya x-nya 3 ya, gitu ya. Terus y-nya 1. Kita langsung substitusikan ke sini. Ini jari-jarinya, ingat ya, yang persamaan lingkaran ini jari-jarinya artinya 5 ya, jari-jarinya. Kita langsung masukkan ke sini. X-nya 3 ya, berarti ini 3 kuadrat plus 1 kuadrat itu sama dengan berapa? Itu kan 9 ditambah 1 ya, sama dengan 10 ya kan.
Nah, 10 itu kan kurang dari 25. Kurang dari 25. Itu artinya titik A 3,1 itu terletak di dalam lingkaran. Jadi, jawabannya adalah titik A 3,1 terletak di dalam lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi titiknya langsung kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Nah, nanti jika hasilnya itu lebih besar dari ini yang ruas kanan, itu artinya titiknya berada di luar. Jika sama dengan, nanti titiknya itu berarti pada lingkaran. Jika kurang dari ruas kanan ini, berarti titiknya di dalam lingkaran begitu. Kita langsung masuk ke soal 2. Tentukan posisi titik B min 2,4 terhadap lingkaran. Ini x plus 4 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 8. Langkahnya sama, kita langsung substitusikan titik ini, koordinatnya ini ke sini. Ini berarti min 2 ditambah 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 2 kuadrat. Kita tentukan hasilnya. Nanti kita bandingkan dengan ini, 8. Lebih besar, apakah sama dengan atau kurang dari begitu. Negatif 2 ditambah 4 itu kan 2 ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat begitu. Ini kan 4 ditambah 4, jadi hasilnya 8. Nah, karena ini kan ruas kiri 8, ruas kanan 8. Itu artinya perbandingannya adalah sama dengan begitu ya. Jadi kalau yang tadi itu ya D sama dengan R. Jadi kesimpulannya ini titik B negatif 2,4 itu terletak pada lingkaran. Jadi begitu. Jadi jawabannya adalah titik B negatif 2,4 terletak pada lingkaran. Jadi begitu. Nah, sekarang soal yang ketiga. Tentukan posisi titik C 6,1 terhadap lingkaran ini. X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Masih sama. Kita substitusikan titik ini C 6,1 ke dalam lingkaran ini. Terus nanti kita bandingkan hasilnya dengan 0 begitu ya. Apakah kurang dari, apakah sama dengan atau lebih besar begitu. Kita langsung substitusikan titiknya ke sini. Ini kan artinya X-nya 6, Y-nya 1 begitu ya. Kita langsung masukkan ke sini. 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 6 dikali 6 ditambah 4 dikali 1 ditambah 3. Ini hasilnya berapa? Ini kan 36 ya. Ini juga 36, berarti kan habis. Tinggal 1 ditambah 4, 5 ditambah 3. Hasilnya 8. 8 kita bandingkan dengan 0. 8 itu kan lebih besar dari 0 begitu kan. Nah, karena ruas kiri itu lebih besar dari ruas kanan, itu artinya titik C 6,1 di luar lingkaran. Jadi penyelesaiannya seperti itu ya. Saya jelaskan lagi, saya simpulkan. Jadi untuk mengecek posisi titik terhadap lingkaran, kita langsung substitusikan titiknya ke dalam persamaan lingkaran. Nah, kalau sudah disubstitusikan, ternyata hasil dari ruas kiri, ini kan ruas kiri ya, ini kan ruas kiri. Hasilnya itu ternyata kurang dari ruas kanan, seperti ini, kayak tadi, 10, itu kan kurang dari ruas kanan. Itu artinya titik di dalam lingkaran. Nah, terus kalau misalnya titiknya itu kita substitusikan, ternyata hasilnya sama dengan ruas kanan, seperti ini tadi kan, disubstitusikan ternyata hasilnya 8. Ruas kanan juga 8. Itu artinya titik terletak pada lingkaran. Nah, yang ketiga, kalau titiknya kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran dan ternyata ruas kiri itu hasilnya lebih besar dari ruas kanan, yang di sini adalah 0, itu artinya titik terletak di luar lingkaran. Jadi begitu ya teman-teman, mudah kan? Nah, untuk penjelasan kedua, saya akan menjelaskan mengenai posisi garis terhadap lingkaran. Nah, untuk lebih memudahkan, di sini sudah ada ilustrasi secara geometris, terdapat lingkaran dan juga garis lurus.
kemungkinannya ada 3 ini, teman-teman. Yang pertama, itu garis memotong lingkaran di 2 titik. Itu kan memotong di sini ya. Nah, atau garisnya berada di dalam lingkaran. Yang kedua, ini kan di sini ya. Artinya garis menyinggung lingkaran. Nah, ini kan menyinggung atau memotong lingkaran di 1 titik. Yang ketiga, di sini. Itu artinya garis di luar lingkaran. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Posisi garis terhadap lingkaran ada 3. Yang pertama tadi apa? Garis memotong lingkaran atau garis di dalam lingkaran. Yang kedua itu garis menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga adalah garis di luar lingkaran, seperti itu. Nah, kita analisis terlebih dahulu bagaimana cara menentukan garis itu apakah di dalam, apakah menyinggung, atau apakah di luar, begitu. Sama seperti tadi, kita bandingkan dengan jari-jari lingkaran. Seperti itu ya, teman-teman. Misalnya ini. Ini jaraknya kan di sini ya, kecil banget ya. Kalau garis memotong lingkaran, pasti jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis itu akan kurang dari jari-jari lingkaran ya. Jadi seperti itu. Terus yang apa kalau ini misalnya di sini. Ini kan jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis 2 ya. Misalnya ini garis 2 begitu. Itu pasti akan sama dengan jari-jari lingkaran. Ini kan sama dengan jari-jari lingkaran. Itu artinya G2 itu menyinggung lingkaran. Nah, ini misalnya ini G3 ya, garis 3 artinya. Ini tadi garis 1 begitu. G3 itu kan di luar lingkaran. Pasti jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis G3 itu akan lebih besar dari jari-jari lingkaran. Seperti itu. Jadi cara menentukan posisi garis terhadap lingkaran, kita cari jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis itu. Terus kita bandingkan dengan jari-jari lingkaran. Begitu ya teman-teman. Biar lebih mudah, langsung saja ke contoh. Misalnya ini. Tentukan posisi garis Y sama dengan min X dikurangi 5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini kan kita maunya mencari jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis ini. Yang pertama kita tentukan titik pusat dari lingkaran ini. Ini kan lingkarannya dalam bentuk mempersamaan lingkaran ya. Kita ingat lagi bahwa pusatnya itu kan begini. A dibagi negatif 2, B dibagi negatif 2. Nah, di sini itu kan A-nya berapa ini? Ini kan negatif 4 ya. A-nya kan negatif 4. Ini B-nya, ini C-nya begitu. A-nya negatif 4 dibagi negatif 2, itu dapat 2. Terus B-nya di sini 2. 2 dibagi negatif 2. Berarti negatif 1. Berarti pusatnya di 2, negatif 1. Nah, jadi kita nanti tentukan ini jarak antara titik pusat dengan garis ini. Terus kita bandingkan dengan jari-jari. Jadi kita juga harus mencari jari-jarinya dulu. Ingat ya, jari-jari rumusnya apa? Begini ya. A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 dikurangi C. Dapat berapa ini? A kuadrat berarti negatif 4 kuadrat, hasilnya 16 dibagi 4 ditambah B kuadrat itu kan 2 kuadrat berarti 4 dibagi 4 dikurangi C, C nya negatif 4. Jadi seperti itu, berarti dapat 16 dibagi 4 itu kan 4 ditambah 1 ditambah 4 begitu ya. Berarti akar 9 itu hasilnya 3, jari-jarinya 3. Selanjutnya kita cari jarak antara P
2,-1 dengan ini garis. Masih ingat ya rumus untuk mencari jarak antara titik dengan garis. Nah, garisnya kita jadikan bentuk ini dulu, y sama dengan ax plus by plus c sama dengan 0. Berarti kan ini garis ini itu akan sama dengan x plus y ditambah 5 ya, sama dengan 0. Nah, kita cari jarak antara ini dengan ini, P 2,-1. Misalnya D itu jaraknya, berarti langsung substitusikan ini 2,-1, berarti 2 ditambah -1 ditambah 5 dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini kan A-nya 1, B-nya juga 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya berapa? 2 ditambah -1. Itu kan 1 ditambah 5. Berarti 6 dibagi akar 2. Kita rasionalkan. Seperti ini ya. Berarti 6 akar 2 dibagi 2. Berarti 3 akar 2. Kita bandingkan dengan jari-jarinya, seperti itu. Ini kan hasilnya. Jari-jarinya tadi 3. Hasilnya ternyata D-nya lebih besar dari R. Kesimpulannya kan D lebih besar dari R. Itu artinya garis terletak di luar lingkaran. Jadi hasilnya adalah, jawabannya adalah garis terletak di luar lingkaran, seperti itu. Jadi mudah ya, saya simpulkan lagi. Jadi kemungkinan posisi garis terhadap lingkaran itu ada 3 ya, seperti ini. Posisinya untuk G1 itu artinya G1 itu di dalam lingkaran atau memotong lingkaran di 2 titik. Ini sama ini. Yang kedua didefinisikan oleh G2. G2 itu kan menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran di 1 titik. Kemungkinan yang ketiga itu seperti G3 ini. Jadi garis terletak di luar lingkaran. Seperti itu. Cara menentukan itu kita cari jarak antara titik pusat dengan garisnya. Kemudian kita bandingkan dengan jari-jari lingkaran. Seperti itu. Ini kan didefinisikan oleh D. Gitu ya. Nah, tadi dari soal. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, kita tentukan titik pusat lingkaran dan juga jari-jari lingkaran. Ini kita sudah menentukan ya tadi. Kita juga sudah menentukan dengan jari-jarinya. Yang kedua, langkah yang kedua, kita cari jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis yang akan kita cari posisinya itu. Hasilnya kan ini ya tadi ya. D, hasilnya itu D. Hasilnya ini. Lalu kita bandingkan dengan jari-jari. Kalau misalnya dalam gambar itu kan tadi begini ya. Kalau misalnya ini gambar ilustrasi, ini kan ada lingkaran. Lingkaran. Terus garis negatif X, Y sama dengan min X dikurangi 5. Itu kan seperti ini misalnya. Seperti ini ya. Ini jari-jari lingkaran. Nah, ini R-nya. Terus D-nya itu yang ini. Nah, ini jarak antara pusat dengan garisnya. Nah, ini kan pasti lebih panjang dari R ya kan? Artinya D lebih besar dari R. Jadi garis terletak di luar lingkaran. Begitu ya, teman-teman. Mudah kan? Nah, kalian pelajari lagi, tonton video ini baik-baik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.